Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Ari Wijamurti, NIM 2211031548. Saya dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan, strukturnya, dan fungsinya. Struktur tumbuhan terdiri dari sel, jaringan, dan organ. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada jaringan meristem, merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah, sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang sudah tidak membelah. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Tiap-tiap organ tersebut memiliki fungsi khusus masing-masingnya. Yang pertama ada akar. Akar berfungsi sebagai alat penyerapan mineral dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan sebagai tempat cadangan makanan, dan lain-lain. Akar pun memiliki beberapa bagian utama pada struktur luar dan dalamnya yang terdiri di atas. Yang pertama ada silinder pusat atau stele. Stele merupakan bagian terdalam dari akar. Lapisan ini terdiri atas pembuluh kayu, silem, dan pembuluh tapis atau floem. Yang selanjutnya ada endodermis akar. Endodermis akar merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Sel-sel endodermis dapat mengalami penebalan zat gabus pada dindingnya. Nah, selanjutnya ada korteks akar. Letaknya langsung pada bawah epidermis. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim. Dan selanjutnya ada epidermis akar. Epidermis akar bertugas menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut. Dan selanjutnya ada tudung akar. Tudung akar terletak di ujung akar. Ada dua jenis akar yaitu akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, misalnya kelapa, rumput, padi, jagung, dan lain-lain. Sedangkan akar tunggal adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua, dikotil, misalnya kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo. Nah, struktur yang kedua pada tumbuhan yaitu batang. Batang memiliki beberapa kegunaan, diantaranya sebagai penopang mengangkut air dan zat makanan, penyimpan makanan cadangan, serta sebagai alat perkembangbiakan. Secara umum, struktur batang sama dengan struktur akar, tetapi ada perbedaan antara struktur monokotil dan struktur dikotil. Batang dikotil terdapat bagian seperti epidermis batang yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian ada korteks batang yang terdiri dari beberapa sel. Lapisan yang dekat dengan lapisan epidermis ini tersusun atas jaringan kolenkin. Selanjutnya ada endodermis batang tersusun atas lapis sel, merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Selanjutnya ada silinder pusat, merupakan lapisan terdalam dari batang. Lapis terluar dari stele disebut perisikel atau perikambium. Kemudian pada batang monokotil, epidermis terdiri dari satu lapis sel. Batas antara korteks dan stele umumnya tidak jelas. Pada stele terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup, yang artinya di antara silem dan floem tidak ditemukan kambium. Struktur tumbuhan yang ketiga ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil, sehingga kegiatan fotosintesis paling banyak berlangsung di daun. Bagian tumbuhan daun memiliki beberapa kegunaan, diantaranya sebagai tempat penguatan makanan, pernapasan, dan penguapan. Bagian daun terdiri dari epidermis daun. Epidermis daun ini terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Untuk mencegah penguapan yang terlalu besar, lapisan epidermis dilapisi oleh lapisan kutikula. Pada epidermis terdapat stoma atau mulut daun, yang berguna untuk tempat berlangsungnya pertukaran gas dari dalam dan keluar tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya ada parenkim daun. Parenkim daun terdiri dari dua lapisan sel, yakni palisade dan spons.
Kedua jaringan tersebut mengandung kloroplas. Selanjutnya ada jaringan pembuluh daun. Jaringan pembuluh daun merupakan lanjutan dari jaringan batang, terdapat di dalam tulang daun dan urat-urat daun. Tumbuhan monokotil memiliki urat daun yang memanjang dari pangkal ke ujung daun secara sejajar. Selain itu, bentuk daun juga bermacam-macam, antara lain ada yang menyirip, ada yang melengkung, ada yang menjari, dan ada yang sejajar. Struktur tumbuhan yang keempat ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya kepala serbuk sari ke kepala putik. Bunga yang memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dasar bunga, dan putik disebut bunga sempurna. Jika memiliki semua bagian kecuali putik, maka bunga tersebut disebut bunga jantan. Jika memiliki semua bagian kecuali benang sari, maka bunga tersebut dinamakan bunga betina. Bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut bunga hermafrodit, sedangkan bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja dikatakan bunga tak sempurna. Pada tangkai bunga merupakan bagian yang pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki warna bermacam-macam sehingga disebut perhiasan bunga. Warna yang menarik itu dapat berguna untuk memikat kupu-kupu atau serangga lainnya. Serangga tersebut dapat membantu dalam proses penyerbukan. Dan selanjutnya ada putik, terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Biasanya putik dikelilingi oleh benang sari. Putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina. Dan selanjutnya ada benang sari. Benang sari ini terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Struktur tumbuhan yang kelima ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah ada yang berdaging. Ini contohnya seperti buah mangga dan buah apel. Buah ini terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang dimakan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, akan tumbuhlah menjadi tumbuhan baru. Biji ini ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji yang berkeping satu disebut monokotil dan biji yang berkeping dua disebut dikotil. Struktur tumbuhan yang keenam ada biji. Biji adalah bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat terlindungi oleh organ lain atau tidak. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Biji yang memenuhi kriteria tertentu dapat dijadikan benih. Benih tanaman yang ditumbuhkan pada media semai yang mengandung air akan tumbuh dan berkembang menjadi bibit. Pertumbuhan bibit sangat tergantung pada cadangan makanan di dalam benih endosper. Sekian penjelasan struktur beserta fungsinya, fungsi tumbuhan, bila mana ada kesalahan dalam perkataan, saya minta maaf dan saya tutup dengan param santi. Oh, santi, santi, santi.